Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah manajemen keuangan. Kita bertemu kembali pada materi yang terakhir, yaitu tentang biaya modal atau cost of capital. Nah, penting sekali bagi kita semua tentunya sebagai perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan selama satu periode. Nah, tentunya hal ini dengan harapan agar tujuan dari perusahaan dalam memaksimalkan para pemegang saham atau memaksimalkan profitabilitas perusahaan itu bisa tercapai. Baik, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait dengan cost of capital adalah yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai biaya modal itu sendiri, kemudian biaya modal yang bersumber dari modal sendiri atau ekuitas, kemudian yang kedua biaya modal yang bersumber atas pendanaan hutang, kemudian yang ketiga sumber modal pembiayaan yang bersumber dari penerbitan saham biasa, kemudian yang berikutnya adalah memperhitungkan biaya rata-rata tertimbang. Dan tentunya harapannya adalah bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan rate of return yang diharapkan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan berdiskusi bersama-sama dengan kelompok 10 terkait dengan cost of capital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ati dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok 10 akan membahas terkait biaya modal atau capital cost. Jadi next slide. Baik, kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Vesta Azra Kurnia Putri, lalu ada Milda, dan ada Mesha Sentia Siahan. Topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu pengertian biaya modal, yang kedua biaya utang, yang ketiga biaya saham preferen, yang keempat biaya laba ditahan, yang kelima biaya saham baru, yang keenam rata-rata tertimbang biaya modal, yang ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi WACC, yang kedelapan menyelesaikan biaya modal untuk resiko, dan yang kesembilan adalah beberapa masalah lain dalam estimasi biaya. Baik, yang pertama yaitu biaya modal. Biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usaha investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usaha investasi tersebut dengan biaya modal. Next. Baik, selanjutnya yaitu biaya utang. Biaya utang setelah pajak atau after tax cost of debt digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal dan dihitung dari tingkat biaya utang. Biaya utang atau RD dikurangi penghematan pajak yang diakibatkan oleh bunga yang merupakan pengurangan pajak. Rumusnya yaitu biaya utang setelah pajak sama dengan RD dikurang RDT sama dengan RD buka kurung 1 dikurang T. Next. Biaya utang setelah pajak digunakan dalam menghitung WACC karena untuk memaksimalkan nilai saham perusahaan, dan harga saham bergantung pada arus kas setelah pajak.
Arus kas serta pengembalian akan dihitung dalam basis yang dapat dibandingkan. Maka kita menyesuaikan tingkat bunga ke bawah untuk menghitung perlakuan pajak yang memberikan preferensi pada utang. Biaya utang adalah tingkat bunga atas utang baru, bukan atas utang yang belum jatuh tempo. Seseorang tertarik dengan biaya utang yang baru karena kepentingan utama kita dengan biaya modal adalah penggunaannya untuk keputusan penganggaran modal. Contoh soalnya yaitu jika tarif pajak efektif untuk semua utang Anda adalah 7,6% dan tarif pajak Anda adalah 25%, maka biaya utang setelah pajak adalah cara penyelesaiannya yaitu biaya utang sama dengan efektif interest rate kali buka kurung 1 dikurang tax rate, yaitu biaya utang sama dengan 7,6% dikali 1 kurang 0,25. Biaya utang sama dengan 7,6 dikali 0,75. Biaya utang sama dengan 5,7%. Jadi, biaya utang setelah pajak perusahaan adalah 5,7%. Selanjutnya yaitu biaya saham preferen atau KP. Next slide. Oke, konsep dari biaya saham preferen yaitu komponen biaya saham preferen atau cost preferred stock digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal adalah dividen preferen atau DP dibagi dengan harga saham preferen saat ini atau PP. Jadi rumusnya biaya komponen preferen adalah RP sama dengan DP dibagi PP. Elliot tidak memiliki saham preferen yang beredar, tetapi seandainya perusahaan berencana untuk menerbitkan saham preferen di masa depan dan memasukkannya dalam sasaran struktur modal, saham preferen juga memungkinkan menyertakan opsi untuk mengubahnya menjadi saham biasa. Dan hal seperti ini memberikan tambahan kerumitan dalam menghitung biaya saham preferen ketika melakukan penyesuaian pajak dalam menghitung RP karena dividen preferen. Berbeda dengan bunga atas utang yang bukan merupakan pengurang pajak. Jadi tidak ada penghematan pajak yang terkait dengan penggunaan saham preferen. Efek mirip saham preferen dengan nama aneh. Sejak perusahaan induk mendapatkan pengurangan biaya dari efektif adalah RP 1 kurang T, sama seperti jika perusahaan tersebut menggunakan utang perusahaan induk, mendapatkan penghematan pajak dan mampu membayar tingkat bunga yang relatif tinggi atas efek peredaran terkait dengan perwalian. Dengan kata lain, perusahaan tersebut dapat menurunkan sebagian penghematan pajaknya kepada investor untuk merangsang mereka membeli efek baru. Next slide. Pemberi utama efek preferen adalah individu-individu yang berada dalam rentang tarif pajak rendah dan lembaga-lembaga yang tidak dikenakan pajak, seperti dana pensiun bagi pembeli-pembeli. Seperti ini bukan merupakan suatu hal yang penting jika laba kena pajak tidak dapat mengeluarkan dividen. Adanya perbedaan tarif pajak sehingga transaksi seperti ini akan menghasilkan penghematan pajak bersih persaingan dalam pasar modal, mengakibatkan adanya pembagian penghematan antara investor dan perusahaan. Next. Contoh soalnya yaitu PT Golgeo pada 9 Januari membeli saham preferen dan biasa PT Barong sebanyak 225 unit, harga per unitnya yaitu 94.000, di mana setiap unit dari satu saham preferen berbanding dengan 2 lembar saham biasa, ditambah provisi dan materai yaitu 313.200, saat ini harga saham belum ada. Penyelesaiannya, pada nota beli, harga kurs sama dengan 225 dikali 94.000 sama dengan 21.150.000, lalu materai dan provisinya tadi adalah 313.200, jadinya harga belinya 21.150.000 dikurang 313.200 menjadi 21.463.200. Untuk alokasinya, saham preferen sama dengan 1 kali 225 jadinya 225 lembar, saham biasa 2 kali 225 jadi 490 lembar, jumlahnya jadinya 675 lembar, saham preferen sama dengan 225 dibagi 675 dikali 21.463.200 sama dengan 7.194.400.
Dan saham biasanya 450 dibagi 675 dikali 21.463.200 menjadi 14.308.800. Jurnalnya yaitu pada debit investasi pada saham preferen 7.194.400, investasi pada saham biasa 14.308.800 dan kasnya di kredit yaitu 21.463.200. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai biaya laba ditahan. Boleh next slide. Biaya laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham, biaya utang dan saham preferen, didasarkan atas pengembalian yang diminta oleh para investor atas efek tersebut. Begitupun dengan biaya ekuitas biasa yang didasarkan atas tingkat pengembalian yang diminta oleh pihak investor dari saham biasa perusahaan. Ekuitas baru diperoleh melalui dua cara, yaitu yang pertama menahan sebagian laba tahun berjalan dan yang kedua menerbitkan saham biasa baru. Next slide. Seluruh laba yang tersisa setelah bunga dan dividen preferen adalah milik pemegang saham biasa. Dan laba ini merupakan kompensasi bagi pemegang saham atas penggunaan modal mereka. Manajemen dapat membayarkan laba berbentuk dividen atau menahan laba untuk diinvestasikan kembali ke dalam usaha. Jika manajer memutuskan untuk menahan laba, maka ada biaya kesempatan yang terlibat pemegang saham. Seharusnya dapat menerima laba tersebut sebagai dividen dan menginvestasikan uang tersebut ke saham-saham lain, seperti obligasi real estate atau investasi-investasi lainnya. Laba ditahan tidak dapat dipastikan berapa setiap tahunnya, namun dapat diestimasikan menggunakan prinsip tingkat pengembalian yang diminta sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Next slide. Contoh soal biaya laba ditahan yaitu pada akhir tahun 2022 PT FNB mempunyai saldo retained earnings kumulatif sebesar 512 juta. Selama tahun 2022, PT FNB menghasilkan laba bersih sebesar 21.500.000 dan membayar dividen sebesar 5,5 juta. Saldo akhir retained earnings dari PT FNB adalah sebesar 21,5 dikurang 5,5, maka akan mendapatkan 16 juta. Dan kemudian dijumlah dengan retained earnings sebelumnya yaitu 512 juta ditambah 16 juta sehingga mendapatkan 528 juta. Jadi PT FNB memiliki laba ditahan sebesar 528 juta. Next slide. Next slide ada pendekatan CAPM. Suatu model pendekatan dari aset pricing atau harga aset yang mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset yang berharga dan berisiko. CAPM akan memberikan hasil estimasi yang akurat tentang nilai RS, namun terdapat beberapa potensi masalah. Pertama, seperti jika pemegang saham suatu perusahaan tidak terdiverifikasi dengan baik, maka mereka mungkin berkepentingan dengan risiko berdiri sendiri dan bukan hanya berisiko pasar saja. Dalam hal ini, risiko investasi perusahaan yang sebenarnya tidak akan diukur oleh nilai beta dan estimasi CAPM akan memberikan hasil nilai RS yang lebih kecil dari seharusnya. Rumus yang dipakai pada pendekatan ini yaitu R sama dengan RF kali B kali RM kurang RF dengan keterangan R itu sebagai expect return sekuritas, RF itu risk free atau tingkat bebas risiko, B itu beta sahamnya, dan yang RM expect return of the market. Next slide. Contoh soal pada pendekatan ini yaitu Budi melakukan analisis terhadap tingkat return suatu saham. Nah, Budi menemukan adanya risiko sistematis atau beta pada saham ini adalah sebesar 1,5. Sementara itu risk free rate-nya adalah sebesar 4% dengan tingkat expect return pasar adalah 15%. Jadi kita tinggal masukkan saja dengan rumus yang sudah diberitahu sebelumnya, menggunakan rumus RF tambah buka kurung B kali RM kurang RF dengan RF sebesar 0,04% 0,04 atau dari 4/100 ditambah betanya sebesar 1,5 dikali RM-nya sebesar 0,15
dari expected return-nya adalah 15% dikurang RF-nya sebesar 0,04. Kemudian dapat 0,04 tambah 1,05 kali 0,1 sebesar 0,205 atau jika dijadikan persen 20,5%. Next slide. Selanjutnya pendekatan DDM. Pendekatan DDM merupakan kuantitatif yang dipakai untuk memprediksi harga saham perusahaan. Metode ini memiliki asumsi dasar bahwa aliran dividen masa depan akan tumbuh di tingkat yang konstan di masa depan untuk waktu yang tak terbatas. Pendekatan CAPM ini mirip seperti pendekatan ini mirip sekali dengan pendekatan CAPM. Namun pada kebanyakan kasus, kedua pendekatan ini tidak akan memberikan estimasi yang persis. Jika suatu perusahaan tidak membayarkan dividen perusahaan tersebut, kemungkinan akan mengandalkan pendekatan CPM. Sementara, jika perusahaan membayarkan dividen secara rutin, namun nilai beta yang tidak sesuai, maka akan menggunakan pendekatan DDM ini. Rumus yang digunakan pada pendekatan DDM ini yaitu VCS sama dengan D1 per 1 tambah KCS tambah P1 per 1 tambah KCS dengan keterangan D1 sebagai pembayaran dividen dalam satu periode dari nilai sekarang, VCS sebagai nilai intrinsik saham biasa, P1 sebagai harga saham biasa pada tahun depan, dan KCS sebagai tingkat pengembalian diinginkan oleh pemegang saham. Next slide. Contoh soal pada pendekatan ini yaitu PT kami membagikan dividen saham per tahun sebesar 400 juta. Ekspektasi yang akan diterima tahun depan. Harga jual tahun yang depan yang diekspektasikan adalah sebesar 4.000, sedangkan tingkat pengembalian yang diinginkan adalah sebesar 10%. Tinggal memasukkan VCS sama dengan rumus yang saya sudah beritahu sebelumnya, D1 per 1 tambah KCS tambah P1 per 1 tambah KCS dengan D1 sama dengan 400 perak per 1 tambah 10% adalah KCS sebagai tingkat pengembalian ditambah 4.000 per 1 tambah 10% tambah dengan 3.999. Jadi harga yang wajar untuk saham kita menggunakan perhitungan DDM adalah sebesar 3.999. Apabila harga saham kita saat ini sebesar 2.700, maka dapat dikatakan harga saham kita under value atau relatif rendah dengan harga sewajarnya sebesar 3.999. Next slide. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan imbal hasil obligasi ditambah premi risiko. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk biaya ekuitas umum untuk suatu perusahaan. Pendekatan ini digunakan apabila pendekatan CAPM maupun DCM tidak tersedia. Analisis seringkali menggunakan prosedur yang lebih sedikit dan lebih subjektif untuk mengestimasi biaya ekuitas baik survei atas manajer. Portofolio dan penelitian empiris menunjukkan bahwa premi risiko atas saham suatu perusahaan dibandingkan dengan obligasinya. Rumus yang digunakan pada pendekatan ini yaitu RS sama dengan imbal hasil obligasi ditambah premi risiko. Next slide. Oke, pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Dipersilahkan. Dan selanjutnya di sini ada biaya saham baru atau RE. Di sini merupakan bankir investasi ketika menerbitkan saham biasa atau preferen yang menerbitkan obligasi. Nah, dengan imbalan tersebut, komisi atau bankir investasi membantu perusahaan menyusun persyaratan-persyaratan untuk menentukan harga emisi. Kemudian, harga emisi itu dijual kepada investor, sedangkan komisi bankir disebut biaya emisi dan total biaya modal tersebut dihimpun mencerminkan pengembalian yang diminta oleh investor yang ditambah dengan emisi. Di sini jumlah emisi tidak terlalu tinggi untuk diperhitungkan karena yang pertama, sebagian besar ekuitas berasal dari laba ditahan. Yang kedua, utang dihimpun dari bank dan penempatan pribadi sehingga tidak melibatkan biaya emisi. Yang terakhir, adanya jarang digunakan saham preferen. Oke, selanjutnya di sini ada pendekatan alternatif yang dapat diperhitungkan pada biaya-biaya emisi. Yang pertama, menambah biaya emisi dalam biaya proyek, karena pendekatan ini menambah
estimasi dengan jumlah dolar dengan biaya emisi untuk masing-masing proyek ke biaya awal proyek. Proyek tersebut menganggar modal biasa melibatkan suatu pengeluaran kas di muka yang diikuti oleh serangkaian arus kas masuk untuk menambah biaya emisi yang dibutuhkan, sehingga dapat dihitung dari jumlah biaya emisi untuk utang, saham preferen, dan saham biasa yang digunakan untuk mendanai sebuah proyek ke dalam biaya investasi awal. Biaya investasi sekarang lebih tinggi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan itu dan NPV proyek akan turun. Contoh soalnya di sini dapat diasumsikan bahwa proyek 1 tahun dengan biaya di muka tidak termasuk biaya emisi sebesar 100 juta. Setelah 1 tahun, proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk sebesar 115 juta. Dengan penyelesaian bahwa pengembalian yang diharapkan sebesar 115 dibagi 100 dikurang 1. Maka dapatlah hasilnya 0,15 atau dipersenkan dengan 15%. Namun jika proyek tersebut mengharuskan perusahaan menghimpun modal baru sebesar 100 juta dengan estimasi biaya emisi sebesar 2 juta, maka total biaya muka akan naik menjadi 102 juta rupiah. Dengan tingkat pengembalian yang diharapkan akan turun menjadi 115 juta per 102 dikurang 1, dapatlah hasilnya 0,1275 atau dipersenkan menjadi 12,75%. Kemudian pendekatan selanjutnya ada kenaikan biaya modal yang berhubungan dengan penyesuaian biaya modal, tapi bukan meningkatkan biaya proyek. Jika perusahaan berencana untuk terus menggunakan modal di masa depan, seperti yang biasanya berlaku untuk ekuitas, maka secara teori pendekatan kedua ini lebih baik. Proses penyesuaian tersebut didasarkan atas dasar pemikiran, jika terdapat emisi, perusahaan emiten hanya menerima sebagian modal yang diberikan oleh investor, sisanya akan diterima oleh penjamin. Ekuitas yang akan digunakan saat ini biaya emisi, yakni dolar dihimpun dengan menjual beberapa saham baru dengan harus bekerja lebih keras dibandingkan dolar yang dihasilkan dari laba ditahan. Terlebih lagi karena tidak adanya biaya emisi yang terlihat, biaya laba ditahan lebih kecil dibandingkan saham baru. Jadi sebaiknya perusahaan itu bisa memanfaatkan laba ditahan, akan tetapi jika perusahaan memiliki lebih banyak peluang investor, maka alangkah baiknya dapat didanai dengan laba ditahan dengan ditambah utang yang didukung oleh laba ditahan tersebut. Perusahaan mungkin perlu menerbitkan saham biasa baru dengan jumlah total modal yang dihimpun selanjutnya akan diterbitkan oleh saham baru. Kemudian dinyatakan sebagai titik puncak laba ditahan atau returning breakpoint. Dengan rumus titik puncak laba ditahan sama dengan tambahan atas laba ditahan atau perpecahan ekuitas. Contoh soalnya di sini tambahan aliat atas laba ditahan pada tahun 2006 diperkirakan akan mencapai 68 juta dan sasaran struktur modalnya terdiri atas 45% utang dari 2% saham preferen dan 53% ekuitas. Jadi titik puncak laba ditahan adalah berikut penyelesaiannya. Titik puncak laba ditahan, masukkan rumus sama dengan 68 per 0,53 sama dengan hasilnya 128 juta. Maka jika anggaran modal alien hanya dibutuhkan untuk jumlah sampai dengan 128 juta, maka 0,45 dikali dengan 128 juta sama dengan hasilnya 57,60 juta. Maka akan didanai dengan utang 0,02 didapat dari 2% dikali dengan hasil jumlah anggaran modal sebesar 128 juta sama dengan 2,6 juta saham preferen dan 0,53 dapat dari ekuitas
Titik puncak laba ditahan sebesar 0,53 dikali 128 juta sama dengan hasilnya 67,8 juta. Dengan ekuitas, maka dihimpun dari laba ditahan titik akan tetap laba ditahan. Jika anggaran modal melebihi jumlah 128 juta, maka perusahaan akan mendapatkan ekuitas dengan menerbitkan saham biasa baru yang biayanya lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada gabungan atau rata-rata tertimbang biaya modal atau WACC. Pengertiannya, proporsi sasaran atau utang, saham preferen, dan saham biasa, beserta biaya dari komponen-komponen tersebut. Selanjutnya akan digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal, which average cost of capital atau WACC pada perusahaan. Untuk menghitung biaya gabungan atau rata-rata tertimbang biaya modal dapat kita lihat pada persamaan biaya modal untuk menghitung WACC ketika seluruh ekuitas biaya saham baru berasal dari laba ditahan, yaitu dengan rumus WACC sama dengan WD dikali KD dibuka kurung 1 kurang T tutup kurung tambah WR dikali KR tambah WE dikali KE. Dengan keterangan WACC sebagai biaya modal rata-rata tertimbang, WD sebagai proporsi hutang dari modal, WP proporsi saham preferen dari modal, WR proporsi saham laba ditahan dari modal, WE proporsi saham biasa baru, KD biaya utang, KP biaya saham preferen, KR biaya laba ditahan, dan KE biaya saham biasa baru. Contoh soalnya dapat diilustrasikan bahwa seandainya Elite Food memiliki sasaran struktur permodalan yang terdiri dari 45% utang, 2% saham preferen, dan 53% ekuitas biasa dengan saldo laba ditahan plus dengan saham biasa. Biaya utang sebelum pajak KD adalah 10%, dengan biaya utang setelah pajak KD sama dengan KD, buka kurung 1 kurang T, dapat hasilnya 10% dengan 0,6 dikali 6,0%. Biaya saham preferen KP adalah 10,3%. Biaya ekuitas biasanya KS adalah 13,4%, maka tarif pajak marginalnya adalah 40% dari seluruh ekuitas baru, maka akan berasal dari saldo laba ditahan. Penyelesaiannya dapat dihitung dengan rata-rata tertimbang biaya modal A yaitu WACC sebagai berikut. Masukkan rumus WACC sama dengan WD kali KD, buka kurung 1 kurang T, tutup kurung, tambah WP dikali KP, tambah WC dikali KS. Masukkan angka 0,45 dikali 10% dikali 0,6 ditambah 0,2 dapat dari soal 2% saham preferen dikali 10,3% tambah 0,53 dikali 13,4%. Maka dapatlah hasilnya dari penyelesaian rata-rata tertimbang 10%. Jadi setiap dolar dari modal yang baru diperoleh Elliott terdiri atas 50 sen utang dengan biaya setelah pajak sebesar 6%, dengan 2 sen saham preferen dengan biaya sebesar 10,3% dan 53 sen ekuitas biasa, semuanya dari tambahan pada saldo laba ditahan dengan biaya tersebut. Selama Elliott tetap menjaga struktur permodalannya, maka sasaran tersebut memiliki biaya setelah pajak sebesar 6%. Saham preferennya berbiaya 10,3%. Dengan ekuitas biaya 13,4%, maka rata-rata tertimbang biaya modalnya akan menjadi 10% dengan hasil penyelesaian tadi. Setiap dolarnya itu akan menghasilkan perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa, dengan keseluruhan biaya dolar akan menjadi 10%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi WACC. Next slide. Faktor-faktor yang mengaruhi WACC ada 2, ada
dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan yaitu suatu perusahaan dapat secara langsung memengaruhi biaya modalnya melalui 3 cara utama, yaitu mengubah struktur modal perusahaan, mengubah pembayaran dividen, dan dengan mengubah keputusan penganggaran di mana modalnya untuk menerima proyek-proyek dengan risiko yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan di masa lalu. Akan tetapi, jika perusahaan mengubah sekarang struktur modalnya, maka muatan yang digunakan untuk menghitung WACC juga akan berubah. Biaya utang setelah pajak lebih rendah dibandingkan biaya ekuitas, maka kenaikan dalam risiko utang sasaran cenderung akan menurunkan WACC. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan risiko utang, rasio utang. Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan yaitu ada 2 faktor yang paling penting di luar kendali perusahaan. Yang pertama adalah tingkat bunga dan tarif pajak. Jika tingkat bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang akan naik karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi lebih tinggi ketika melakukan pinjaman. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan komponen biaya utang, memiliki pengaruh penting pada biaya modal. Secara tidak langsung, pajak juga mempengaruhi biaya modal. Next slide. Materi selanjutnya yaitu menyesuaikan biaya modal untuk risiko. Next slide. Menyesuaikan biaya modal merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penganggaran modal. Proyek-proyek sebaliknya diterima jika dan hanya jika estimasi pengembaliannya melebihi biaya modal. Jadi, biaya modal merupakan suatu tarif penghambat tingkat pengembalian yang diharapkan suatu proyek harus mampu melampaui hambatan agar dapat diterima. Terlebih lagi jika investor meminta pengembalian lebih tinggi atas investasi yang lebih berisiko. Akibatnya, perusahaan yang sedang menghimpun modal untuk melaksanakan suatu proyek berisiko akan memiliki biaya modal lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang sedang berinvestasi di proyek yang lebih aman. Next slide. Misalkan perusahaan R adalah perusahaan dengan risiko usaha yang rendah, memiliki WACC sebesar 8%, sedangkan perusahaan T menghadapi risiko yang lebih tinggi, sehingga memiliki WACC sebesar 12%. Jadi perusahaan R akan menerima suatu proyek umum jika pengembalian diharapkan di atas 8%. Sementara tingkat rintangan yang sama untuk perusahaan adalah 12% biaya modal pada titik R dan T. Dalam contoh tersebut, mencerminkan WACC untuk gabungan dari kedua perusahaan dan hanya berlaku pada proyek-proyek umum dari masing-masing perusahaan. Namun, proyek yang berlainan seringkali memiliki risiko yang berbeda-beda, bahkan untuk satu perusahaan yang sama. Jadi tingkat rintangan setiap proyek selesai mencerminkan risiko dari proyek itu sendiri dan bukan risiko yang terkait dengan proyek rata-rata perusahaan tersebut seperti yang tercermin dalam WACC gabungannya. Next slide. Untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu beberapa masalah lain dalam estimasi biaya modal. Right? Yang pertama yaitu dana yang dihasilkan oleh pengusutan. Yang kedua, perusahaan pribadi. Yang ketiga, masalah pengukuran. Yang keempat, biaya modal. Yang kelima, pembobotan struktur modal. Meskipun daftar masalah di atas kaitannya sulit untuk diatasi, kondisi terakhir estimasi biaya modal sebenarnya tidak terlalu buruk. Prosedur-prosedur yang telah dijelaskan dapat digunakan untuk menghitung estimasi biaya modal yang cukup akurat untuk tujuan-tujuan praktis dan masalah-masalah yang disebutkan di atas. Hanya menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, pembukaannya tidak penting, tetapi masa yang kita sebutkan tidak membuat manfaat prosedur-prosedur yang kita jelaskan menjadi sesuatu yang tidak valid. Next slide. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau record of rate of return. Biaya modal biasa digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usaha investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usaha investasi tersebut dengan biaya modalnya. Modal diperoleh melalui 3 bentuk utama, yaitu ada utang, saham preferen, dan ekuitas biasa, di mana ekuitas berasal dari penerbitan saham baru dan laba ditahan. Next. Baik, sekian. Terima kasih.
sesi presentasi dari kelompok 10. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama saya akan menjawab dari Deborah Graciela Sinaga. Pertanyaannya yaitu, pada biaya ditahan terdapat beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan CAPM, pendekatan DDM, dan pendekatan imbal hasil obligasi. Manakah yang paling utama untuk dilakukan atau dianalisa terlebih dahulu? Yang paling utama untuk dicari dan lebih akurat adalah pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Karena pada teori ini akan memberikan hasil estimasi yang akurat tentang nilai RS. Namun, ada satu potensi masalah yang menyebabkan timbulnya beberapa pendekatan yang lainnya. Namun, biasanya para investor menggunakan pendekatan ini untuk menghitung berapa estimasi modal yang akan ia berikan dan seberapa besar dan cepat modal itu akan kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabella Winava Putri. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, mengapa setiap perusahaan itu perlu melakukan perhitungan biaya modal secara keseluruhan? Karena setiap perusahaan itu perlu melakukan perhitungan biaya modal secara keseluruhan karena itu merupakan langkah penting dalam proses pengambilan keputusan investasi dengan biaya modal yang mengacu pada tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham atau investor dengan pemberi pinjaman yang menyediakan modal bagi perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Zakira, yaitu apa saja kerugian yang diterima investor yang memiliki saham preferen. Pemilik saham preferen akan menanggung setiap kewajiban yang diberikan dan harus diselesaikan kepada perusahaan penerbit saham. Saham preferen tidak memiliki hak paksa untuk setiap dividen yang dibagikan. Fluktuasi harga saham preferen lebih besar jika dibandingkan harga obligasi. Baik, sekian sesi tanya jawab yang sudah kami lakukan. Yang juga presentasi yang sudah kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.